Terima kasih Anda masih bersama kami di Presisi Pagi. Divisi Humas Polri resmi mendapatkan sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001-2015 dari hasil audit oleh PT Sukovindo. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta memperkuat kepercayaan media dan masyarakat kepada Polri. Pada kegiatan audit sertifikasi ISO 9001-2015 yang digelar pada Rabu 13 Maret 2024, Divisi Humas Polri bekerja sama dengan PT Sukovindo selaku tim audit eksternal memberikan tinjauan serta penilaian terhadap kinerja Divisi Humas Polri. Di antaranya yaitu dengan melakukan interview tanya jawab dengan Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho, dan bersama para Kepala Biro Divisi Humas Polri. Selain itu, audit dilakukan dengan melakukan pengamatan observasi dan pemeriksaan dokumen yang dilakukan di Gedung Humas Polri, Jakarta Selatan. Holi selaku lead auditor PT Sukovindo menjelaskan, berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan dari sisi kepemimpinan, kepuasan pelanggan, hingga operasional dari Divisi Humas Polri sudah memenuhi nilai yang sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Berdasarkan hasil audit, ya ini kami bertiga tidak menerbitkan temuan ketidaksesuaian, ya baik minor dan major. Kami hanya menerbitkan ada masukan atau saran ya dalam bentuk observasi gitu ya. Saya rasa observasinya juga sudah bisa tidak sulit untuk dipenuhi gitu ya. Ini secara kesimpulan itu conclusion-nya kami merekomendasikannya untuk Divisi Humas Polri ini mendapatkan sertifikat ISO 9001-2015. Pada kesempatan yang sama, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho mengatakan, dengan adanya kegiatan audit ini bisa menjadi kesempatan untuk membenahi dan mengoptimalkan sistem kerja Divisi Humas Polri serta bisa memberikan pelayanan terbaik lagi kepada masyarakat. Dari Jakarta, Ica Tanasya, Christian Hendra melaporkan untuk Polri TV. Sejumlah elemen masyarakat dari berbagai keyakinan berkumpul di halaman Mapolres Barito Selatan. Mereka bersatu dalam kegiatan doa bersama lintas agama sebagai wujud syukur atas terlaksananya rangkaian pemilu di wilayah Kabupaten Barito Selatan yang berjalan aman dan lancar. Kami bersyukur kepadamu atas acara doa bersama lintas agama dalam rangka terlaksananya pemilu tahun 2024 dengan aman dan lancar di wilayah hukum Polres Barito Selatan. Menjalankan dengan tugas yang baik dan pelaksanaan dari pemilu ini berjalan dengan aman, lancar, dan tertib. Suasana yang kondusif ini dan seluruh lapisan masyarakat Indonesia, baik di pusat maupun di daerah, tidak terkecuali masyarakat Barito Selatan. Ini untuk Kapolri mengucapkan syukur dan terima kasih. Kami kata pasti tentang sistem ini melaju maka utama ini Om Santi 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 Om. Personel Polres Belitung Timur menyulap lahan bekas tambang timah menjadi lokasi wisata alam. Aibtu Agustinus mengajak masyarakat desa agar mengelola kawasan bekas tambang tersebut menjadi kawasan wisata dan mempromosikannya. Personel Polres Belitung Timur Kepulauan Bangka Belitung, Aibtu Agustinus Satriawan, menyulap lahan bekas tambang timah menjadi lokasi wisata alam bernama Open Pit Namsalu. Aibtu Agustinus mengajak masyarakat desa agar mengelola kawasan bekas tambang tersebut menjadi kawasan wisata. Aibtu Agustinus juga yang mempromosikan lokasi wisata tersebut hingga menjadi seperti sekarang ini.
Sejumlah warga desa kini ada yang menjadi pemandu wisata di bekas tambang tersebut, dan kini lokasi tersebut telah menjadi salah satu objek wisata di Pulau Belitung yang banyak dikunjungi wisatawan. Sebelum menjadi kawasan wisata, lokasi tambang timah tersebut terbengkalai. Lubang bekas galian tambang menganga begitu saja tanpa ada yang merawatnya. Aibtu Agustinus mulai mempromosikan kawasan wisata tersebut melalui media sosial hingga masyarakat di luar Belitung Timur mulai melirik dan mendatangi lokasi wisata tersebut. Warga binaan Aibtu Agustinus diajarkan menjadi pemandu wisata bagi pengunjung. Mereka memiliki sejumlah program, salah satunya susur gua di sekitar lokasi. Aibtu Agus tak menampik bahwa masih ada aktivitas tambang ilegal di dekat lokasi tersebut. Meski demikian, jumlah penambang ilegal mulai berkurang. Hal itu merupakan salah satu alasan Aibtu Agus menyulap kawasan bekas tambang menjadi tempat wisata hingga memberi manfaat bagi warga sekitar. Warga sekitar dibina untuk menyiapkan warung kuliner serta toko souvenir seperti gantungan kunci dan lain-lain untuk melayani wisatawan yang datang. Meski sudah tidak menjadi Babin Kamtibmas di lokasi tersebut, Aibtu Agustinus masih memperhatikan kawasan wisata dengan meminta bantuan patroli dari polsek sekitar. Dan saat ini, kawasan wisata tersebut dikelola oleh pemerintah setempat bersama warga. Dari Polres Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung melaporkan untuk Polri TV. Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi mengamankan pengguna narkoba dan menyita sejumlah paket sabu, sementara Polsek Medan Baru menembak residivis spesialis pencurian rumah. Berikut laporan Bribtu Ulfa dari Polda Sumatera Utara. Halo kawan Humas, kembali lagi dengan saya Bribtu Ulfa dalam update berita Kaptimas Polda Sumatera Utara. Kita masuki berita pertama. Miliki 7 paket sabu, pria pengangguran ditangkap Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi. Seorang pria berinisial B ditangkap petugas Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi dari rumahnya di Jalan Profesor Dr. Hamka, Kelurahan Durian, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi. Kemudian petugas menyita 7 paket sabu dan membawa pelaku ke Mapolres Tebing Tinggi serta melakukan penahanan kepada pelaku di RTP Polres Tebing Tinggi. Berita selanjutnya, residivis spesialis bongkar rumah dan curi pagar besi rumah ditembak Polsek Medan Baru. Unit Reskrim Polsek Medan Baru menangkap seorang residivis bongkar rumah dan curi besi pagar rumah yang kerap meresahkan warga masyarakat Kecamatan Medan Petisah. Pelaku dengan inisial J, warga Jalan Titipapan, Gang Persatuan, Kelurahan C Kambing D, Kecamatan Medan Petisah. Kapolsek Medan Baru mengatakan pelaku diberikan tindakan tegas terhadap kedua kakinya karena berusaha melawan petugas dengan menggunakan satu bilah pisau yang ada di pinggang pelaku sebelah kiri. Kemudian petugas menyita sejumlah barang bukti berupa 4 buah besi pagar, 1 buah ampet TV, 4 buah potongan besi, dan 1 potong celana hitam yang pada saat digunakan melakukan pencurian. Berita selanjutnya, Polres Simalungun dan warga evakuasi pohon tumbang. Sebuah peristiwa tumbangnya pohon besar yang menutupi jalan lintas kota wisata Parapat, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun, berhasil diatasi berkat kerjasama Polri, TNI, pemerintah kecamatan, dan partisipasi aktif warga setempat. Insiden ini sempat menyebabkan lumpuhnya arus lalu lintas yang menghubungkan kota Pematang Siantar menuju Kabupaten Toba dan sebaliknya. Tim evakuasi yang terdiri dari 3 unit Sinso bersama dengan personel TNI, Polri, pemerintah kecamatan, dan warga segera bertindak cepat melakukan pemotongan dan pengangkutan sisa-sisa pohon yang tumbang. Berkat upaya tersebut, lalu lintas di area tersebut berhasil dipulihkan tanpa adanya korban jiwa. Berita selanjutnya, warga C8 Kabupaten Langkat diterkam harimau Sumatera. Petani cabai bernama Jeremia Peranda Ginting, warga Kecamatan C8, Kabupaten Langkat, mengalami serangan binatang liar jenis harimau Sumatera pada saat memanen cabai. Pada saat korban diserang binatang liar harimau Sumatera, kedua orang tua memberanikan diri menghalau harimau Sumatera yang sedang menerkam anaknya dengan menggunakan alat kayu dan parang sehingga harimau Sumatera melepaskan korban dan berlari ke arah semak-semak kawasan Taman Nasional Gunung Leuser. Kapolsek Pangkalan Berandan menghimbau warga agar tetap waspada beraktivitas di areal berbatasan dengan kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, dikarenakan kawasan tersebut adalah merupakan tempat ekosistem binatang liar jenis harimau Sumatera yang saat ini populasinya semakin langka.
Berita terakhir, Polsek Silangkitang menyelenggarakan pengamanan ibadah sholat tarawih di Masjid Al-Hidayah. Dalam rangka memastikan kelancaran dan keamanan pelaksanaan ibadah sholat tarawih, personil Polsek Silangkitang, Polres Labuhan Batu Selatan, turut serta dalam melakukan pengamanan di Masjid Al-Hidayah, Dusun Banjar Tengah, Desa Binanga 2, Kecamatan Silangkitang. Kapolsek juga menghimbau kepada seluruh jemaah yang hadir untuk tetap menjaga ketertiban dan keamanan selama pelaksanaan ibadah, serta bekerja sama dengan petugas keamanan apabila diperlukan. Diharapkan, dengan adanya pengamanan yang ketat ini, umat muslim dapat menjalankan ibadahnya dengan khusyuk dan tentram, serta meraih berkah dan ampunan di bulan Ramadan ini. Nah kawan Humas, demikian update berita Kaptimas Polda Sumatera Utara. Saya Britu Ulfa beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan salam presisi. Presisi Pagi akan segera kembali, tetaplah bersama kami.